Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada para pemimpin Yahudi bahwa mereka lebih memilih untuk taat akan Allah ketimbang takut kepada manusia. Perhatikan ya, Petrus dan Yohanes sedang berbicara tentang ketaatan kepada Allah sebagai hal yang harus diperhatikan, hal yang harus diprioritaskan di hadapan para pemimpin Yahudi saat itu. Ketika saya baca, saya renungkan firman Tuhan ini, saya bertanya, sebenarnya yang pemimpin yang mana sih? Sebenarnya yang harusnya memberikan teladan itu siapa? Kok justru pemimpin Yahudi saat itu lebih takut dengan ancaman dari manusia lain? Kok bisa para pemimpin agama lebih memilih untuk takut kepada manusia ketimbang taat kepada Allah? Para pemimpin Yahudi saat itu tidak berani untuk melakukan sesuatu kepada Petrus dan Yohanes. Karena pengikut Kristus semakin banyak dan itu akan menarik perhatian banyak orang dan para pemimpin Yahudi itu pasti akan dikucilkan dan mendapat ketidaksetujuan dari banyak orang saat itu. Kok bisa ya para pemimpin Yahudi terjebak dalam hal itu? Pemimpin Yahudi yang seharusnya hidup memberikan teladan, memberikan contoh yang baik tentang ketaatan kepada Allah, justru sudah terjebak, jatuh dalam lubang yang begitu dalam untuk mencari persetujuan atau pengakuan orang lain. Jangan-jangan kita sebagai pemimpin rohani sudah melupakan hal dasar seperti ini. Kita sudah melupakan ketaatan kepada Allah. Karena ada begitu besar ancaman yang kita alamin, ada begitu besar penderitaan yang kita pikirkan, kalau kita tidak mencari persetujuan atau pengakuan orang lain. Bisa nggak ya kita hidup tanpa dijamin oleh orang lain? Bisa nggak ya kita hidup terlepas dari orang lain setuju atau enggak? Terlepas dari apapun penilaian kebanyakan orang dan memilih untuk mentaati Allah. Saya percaya orang yang mempercayai Tuhan seutuhnya, bahwa Tuhan yang pegang hidupnya, Tuhan yang pelihara hidupnya, dia akan lepas dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Karena apa? Karena yang pelihara dan yang menjamin hidupnya adalah Tuhan. Dia nggak perlu takut dengan rencana maupun perkataan orang lain. Karena tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Yang mempengaruhi hidupnya adalah Tuhan. Tetapi beda. Beda kalau kita masih mencari pengakuan dan persetujuan orang lain. Karena kita sebenarnya masih hidup karena pertolongan orang lain. Kita masih hidup bergantung dari perkataan dan tindakan orang lain.